Salam jumpa bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Tuhan yang kekasih, keluarga besar Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29, sahabat renungan harian keluarga di mana saja yang diberkati Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur, karena di pagi hari ini, Tuhan berkenan menganugerahkan hari yang baru bagi kita semua untuk kita tapaki dengan berbagai tugas tanggung jawab kerja kita, dengan berbagai profesi yang akan kita tekuni. Karena itu sebelum kita melangkah melaksanakan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, menghampiri kekudusan Tuhan, beribadah dan bersukacita, bersorak-sorai di dalam iman. Karena itu sebelum kita membuka, membaca, mendengar dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari berdoa. Di pagi yang indah ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah. Seraya kami menaikkan, mempersembahkan ucapan syukur atas kasih setia Tuhan yang boleh dianugerahkan dalam kehidupan kami. Teristimewa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaanmu, atas penjagaanmu, atas perlindunganmu bagi kami di sepanjang malam yang baru kami lewati. Kami boleh terpelihara sampai saat ini, menikmati lagi kasih anugerah Tuhan di hari yang baru, di hari Jumat 10 Februari 2023. Bapa di sorga, sebelum kami melangkah untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kerja, pelayanan, dan pengabdian kami, kami rindu diisi, diperlengkapi, dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman itulah yang menyadarkan, mengingatkan, memampukan kami dalam kami menapaki, menjalani hari-hari hidup dengan berbagai pergumulan, penderitaan, tetapi juga dengan berbagai berkat yang kami alami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dan tuntunan Roh Kudus daripadamu kiranya Engkau berikan bagi kami, agar supaya kami boleh memiliki hati untuk melakukan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, sahabat renungan harian keluarga, di mana saja berada, yang menjadi firman Tuhan di sepanjang hari ini, sesuai dengan renungan harian keluarga, terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, khususnya dalam Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7, yang berkata demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ini sering digunakan oleh kebanyakan orang percaya. Mungkin di dalamnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengklaim tentang janji Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita hanya bertumpu pada kalimat ini. Tetapi kita lupa bahwa di dalam ayat ini
tertulis kata syarat yang harus dipenuhi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dengan demikian, pernyataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam ayat ini hendak mempertegas kepada kita selaku gereja, orang percaya, murid, pengikutnya, bahwa selama syarat itu tidak dilakukan, tidak diaktakan, dan tidak diaplikasikan serta diimplementasikan dalam kehidupan beriman, maka janji firman Tuhan tidak akan diberi dan dipenuhi. Untuk itu, kita terpanggil supaya pertama, tinggal di dalam Yesus. Artinya bahwa kehidupan ini benar-benar melekat kuat di dalam Dia, tetap bersandar, serta menggantungkan pengharapan kehidupan ini, bahkan seantero kehidupan kita, kepada Dia dengan mencerminkan sifat-sifat Kristus. Kedua, firman-Nya tinggal di dalam kita. Dalam arti kita harus mampu memelihara firman Allah itu dalam hati, dalam pikiran, serta menjadikannya sebagai penuntun dalam berucap, dalam bersikap, dalam bertindak, tetapi juga merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berpegang teguh pada segala perintahnya, taat melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus kita diingatkan untuk memelihara kebiasaan persekutuan yang intim, persekutuan yang erat, yang harmonis dengan Dia, Kristus Yesus, yang adalah sang pokok anggur, yang selalu menganugerahkan buah yang terbaik dalam kehidupan ini. Tetapi juga di dalam Dia dan tinggal bersamanya dengan Kristus, kita pasti akan mendapatkan kekuatan daripadanya, tinggal dalam kasih-Nya, dalam mengasihi dan menjadi buah bagi banyak orang. Maka firman ini dengan tegas mau menyampaikan kepada kita bahwa lakukanlah apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan dan kerjakan. Yang pasti Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bahagian daripadanya. Tinggal dalam Yesus, sambil kita membawa, kita meminta dalam doa apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi cita-cita kita dalam landasan tetap setia, tekun, taat, beribadah, berdoa, bekerja, dan yang pasti ketika kita mau hidup melakukan apa yang sesuai dengan kehendak firman-Nya, maka Tuhan akan menjawab, memberi, dan mengabulkan setiap permintaan kita. Yakin bahwa kehidupan
bersama dengan Tuhan, kita akan tidak berkekurangan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar terus hidup dan tinggal di dalam Engkau. Engkau juga menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami minta dalam doa, yang kami kerjakan dalam ketekunan dan kesetiaan, dalam landasan iman dan pengharapan, di dalam Kristus Yesus, maka Engkau akan menyediakan. Engkau akan memberi dan mengabulkan setiap permohonan kami. Karena itu ajarlah bagi kami agar supaya kami meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah apa yang kami minta untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah di sepanjang hari ini kami semua tetap ada dalam genggaman, dalam rangkulan kuasa kasih sayang Tuhan. Dipeliharalah kami dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, sukacita yang daripadamu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami minta di dalam Engkau, itu juga bukan hanya untuk kebutuhan kami, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu kami bawa kehidupan kami untuk terus dituntun dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah kami semua mampu untuk melakukan, mengaktakan, mengaplikasikan, dan mengimplementasikan firman itu. Bukan hanya lewat tutur kata, perkataan, tetapi dalam sikap, tindakan yang membuahkan buah-buah yang baik, yang manis, yang mendatangkan sukacita dan berkat bagi banyak orang. Karena itu seantero kehidupan kami, khususnya Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dari anak kecil, pemuda remaja sampai orang tua dengan berbagai profesi, dengan berbagai talenta pekerjaan dan pengabdian, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Bagi pendengar, sahabat renungan harian keluarga, dimanapun mereka pergi berada dengan berbagai tugas, tanggung jawab kerja, pelayanan dan pengabdian, Tuhan jualah, akan terus tuntun serta lindungi mereka. Bapa di sorga, kami percaya bahwa ketika kami hidup, ketika kami bersandar, dan ketika kami menggantungkan pengharapan kehidupan kami, bahwa apapun yang kami alami, kami hadapi, baik susah senang, sehat sakit, sukses gagal, lebih dan kurang, kami selalu diingatkan untuk mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, miringkanlah telinga-Mu atas doa permohonan kami. Dan kiranya kami menyerahkan kehidupan kami secara utuh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sambil ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman ini akan menyemangati kita semua dalam menapaki menjalani kehidupan ini. Kiranya kita tetap bersemangat, tetap bertekad untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi harapan kerinduan kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dengan orang lain. Dan karena itu juga kami dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi mereka yang berhari ulang tahun hari ini, baik pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan. Tuhan kiranya akan memberkati Bapak Ibu semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, damai di hati.